Mana ada keturunan Nabi seperti ini? Kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Saya harus katakan begini Baraya, kenapa yang datang ke diskusi ini cuman saya? Dan saya katakan, lebih dari setengah kolom komentar yang jumlahnya ribuan di satu video saya itu, meminta saya untuk tidak hadir dalam acara ini. Kenapa? Saya mohon maaf. Dalam konteks ini, pihak Robitoh Alawiyah gagal untuk menyampaikan keamanannya kepada orang lain. Pihak orang-orang dari kalangan habaib gagal untuk menunjukkan bahwa kami itu baik, rahmatan lil alamin, soleh, tulus, ikhlas, baik hati, siap mentraktir. Gagal untuk menyampaikan itu ke publik, karena yang ditampilkan itu apa? Kekerasan atas nama habaib, bahwa kami itu boleh melakukan persekusi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi, dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili, tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Kalau misalkan kemudian tiba-tiba muncul bahwa kami sekarang sedang diadu domba antara kelompok ini dengan kelompok itu, bukan. Mungkin ada adu domba, tapi itu belakangan. Munculnya itu dari mana? Dari keresahan kaum muslimin, karena melihat di satu sisi kami mencintai, demi Allah kami mencintai Nabi. Dan wujud dari kecintaan kami terhadap Nabi adalah kami tidak akan mau menisbatkan kekerasan, kejahatan, dan kontroversi terhadap orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Kan masuk akal kan, begitu kan? Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu, kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Coba rasakan betapa sakit hati dan marahnya kaum muslimin. Coba kita misalkan bisa melihat dari berbagai perspektif. Misalkan, lihat orang-orang yang biasa orang Islam berdebat dengan orang Kristen, berdebat dengan apa, kan ramai sebenarnya di media sosial. Lihat perdebatan di antara mereka. Dan orang-orang non-muslim bawa-bawa itu. Tuh lihat, buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Sebagai penegasan, kalau Bahar melakukan kelakuan yang seperti itu, ya begitulah nabinya. Itu ejekan terhadap kaum muslimin. Kemudian kita melihat misalkan kelompok-kelompok yang lebih radikal, atau kelompok-kelompok yang berpikiran lebih fundamental. Katakanlah kelompok salafi yang kita sebut sebagai wahabi misalkan. Mereka marah, mereka sakit hati, karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Betapa sakitnya. Coba kita melihat kalangan nasionalis, Islam nasionalis, sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Jadi dilihat dari konteks apapun, dalam perspektif apapun, ini benar-benar menyakiti kaum muslimin. Tapi kala itu kaum muslimin berpikir bahwa ya sudahlah, pasrah aja. Kami sakit hati, kami marah, kami pengen sekali untuk mengajak orang ini ke dalam ajaran agama yang benar, katakanlah seperti itu. Ya tapi nggak bisa kan, dia Habib. Dia kan keturunan Nabi. Jadi sebenarnya polemik ini bukan muncul gara-gara Kiai Imad. Bukan muncul gara-gara dipopulerkan oleh saya, Guru Gembul, bukan. Tapi ini adalah akumulasi dari kekesalan dan kemarahan kaum muslimin terhadap apa yang terjadi, yang ditunjukkan oleh beberapa kalangan dari habaib, dari kalangan Ba'alawi. Yang akhirnya membuat kaum muslimin ketika ada lecutan sedikit, ada pembukaan, mereka katakan apa? Alhamdulillah ketika saya sekarang mengkritik Habib Bahar, saya tidak akan kualat, karena dia bukan keturunan Nabi. Jadi munculnya itu bukan alhamdulillah saya tetap bisa mengagungkan Nabi, saya tetap bisa menganggap Nabi sebagai figur yang ideal, yang kuat, yang bersih, yang baik hati, yang soleh, yang suri tauladan bagi seluruh manusia. Alhamdulillah, karena ternyata orang-orang yang mengingkari akhlaknya itu bukan keturunan Nabi. Alhamdulillah. Jadi sentimen ini muncul bukan gara-gara Kiai Imad. Kiai Imad hanya membuka keran bahwa ketika mengkritik Pak Habib Rizik, ketika kita mengkritik Pak Habib Bahar, itu tidak apa-apa karena tidak ada hubungannya dengan Nabi. Itu saja. Kritik saya ini di depan Robitoh ini bukan karena kebencian, bukan karena apa. Tapi ayo kita perbaiki sama-sama agar polemik ini selesai.